Ya, shalom, selamat malam Bu Jajuk. Selamat malam, Pak John. Apa kabar malam ini? Ya, luar biasa. Praise the Lord. Buat DC ini telat terus ini. Iya, Ya. Padahal harus koordinator lebih awal. iya, Pak John. Kalau Ibu Indriani dia sudah nyapa orang-orang dulu. Hmm. Ya, oke. Pak Hendro juga belum masuk. Ya, oke Pak Iya. Hendro bisa langsung tayangkan ya. Kita bisa mulai ibadah kita malam ini. Layar Pak John, layar. Ya. Belum bisa. Oke. Ya, silakan. Oke, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk beribadah di malam hari ini. Petugas yang akan melayani pada hari ini Rabu ya, 24 Mei 2023 pukul 19 waktu Indonesia dan pukul 20 waktu Hong Kong, kemudian pukul 14 pada waktu Jerman ya. Oke, hostnya Ibu Rosalin, lalu kemudian worship leader Pendeta John, dan pembicara Pendeta John, kemudian doa profetik Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, kemudian pengumuman Ibu Ratna Marlina, dan doa berkat Pendeta John. Baik, kita akan siapkan hati, kita akan mulai ibadah kita malam ini. Kita akan berdoa dulu ya. Oke. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kuasa hadirat Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua, dan biarlah hari ini nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan selama-lamanya. Habiskan kebaktian ini kami buka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Kita akan sekali lagi berlaga bersama-sama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layak
Haleluya. Dia Allah yang besar, yang layak dipuji. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, saudaraku. Satu pujiannya lagi ya, pujian sukacita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Layak untuk disembah. Dan sepanjang hari ini kami mau terus menyanyikan kemuliaan-Mu atas umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Tangan buat anak Yesus saudara. Kau yang berkuasa di langit, di bumi dan di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Engkau perkasa Tuhan. Mari katakan sama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Engkau perkasa Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Tuhan perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Jaya Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu sekalian, satu pujian lagi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Haleluya. Lagu-lagu masih bercerita tentang Yesus Allah yang perkasa ya. Besar, satu pujian. Ya, silakan Pak Endro. Pujian yang ketiga. Di tempat
Amin, praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan malam ini. Dan kepada sahabat kita Ibu Rosalin akan berdoa untuk firman Tuhan ya. Ya, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih Pak John, kesempatan yang diberikan pada saya. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, dan selamat malam Roh Kudus. Bapa yang baik, penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Berkat anugerah-Mu, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, Amin. serta berkat-Mu ya Tuhan. Tolong pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Berkati kami dalam segala hal, apapun yang kami lakukan, setiap aktivitas kami dalam pekerjaan dan dalam pelayanan dan segala tugas tanggung jawab kami. Amin. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami dan memberkati kami, sehingga di dalam semuanya itu nama Tuhan Yesus senantiasa dimurmuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan ya dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin dan Amin. keluarga di Terima Jerman. kasih Pak John. Oke, selamat datang buat kita semua pada malam hari ini. Dan hari ini kita akan bicara sebuah tema yang luar biasa, yaitu kehilangan hal yang berarti. Pada hari ini tanggal 24 ya, Mei, saya dapat info duka, sahabat kekasih, teman pelayanan, dipanggil Tuhan, saudaraku. Secara manusia saya merasa kehilangan sahabat yang berarti ini, saudaraku ya. Beliau bernama Pendeta Daud Unawekla dari Maluku Tenggara ya. Dan beliau ada di Kupang, beliau meninggal di Kupang, saudaraku. Itu juga salah satu orang yang kami doakan ya, saudaraku. Dan memang cukup lama, saudaraku, dia menderita sakit karena sakit stroke, dan akhirnya hari ini dipanggil Tuhan. Tadi siang anaknya telepon saya, bilang papanya dalam keadaan sudah gak sadarkan diri ya, mulut sudah berbusa, jadi sudah tidak bisa ngomong lagi. Lalu anaknya minta saya doakan dia, papanya, saya berdoa, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau panjangkan umur dia, Tuhan mau kasih dia hidup, biarlah dia hidup.
Tapi kalau Tuhan mau ambil juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Nah, berdoa sekitar tadi jam siang ya, jam antara 11 begitu, dan tadi sore anaknya telepon, papanya sudah dipanggil Tuhan. Saudara, saya secara manusia merasa kehilangan sahabat ini, dan dia berapa kali ikut kebaktian di Surabaya, dan juga sempat saya undang dia pelayanan di Kediri ya. Dia datang, saudaraku. Namun, saudara-saudara, yang namanya kematian itu sangat dekat dengan manusia ya. Karena itu risiko orang hidup suatu hari dia akan mati. Nah, cuma kabar baik bagi kita sekalian yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Jadi orang-orang dalam Yesus kalau dia mati nggak rugi. Dia mati itu untung ya. Sahabat yang baru bergabung, Pak Frans Angki, ini kabar duka teman kita Pendeta Daud Unawekla sudah meninggal hari ini. Turut berduka cita, Pak John. Ya, tadi Ya. anaknya telepon Aduh. dan memang Aduh. kita kehilangan sahabat ini, saudara. Saya tahu si Elisa tahu belum ini? Sebentar saya telepon dia, Pak John. Ya, oke. Nanti kabari ya Pak Frans Angki, Baik. teman-teman yang lain. Ya, makasih Pak John. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita akan lihat renungan firman Tuhan malam ini dengan sebuah tema kehilangan hal yang berarti. Nanti kita akan bertanya kenapa itu terjadi. Mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Ulangan 30 ayat ke-19, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu ADC dari Sidoarjo, dipersilakan. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Amin. Hidup ini adalah sebuah pilihan, saudaraku. Kita diperhadapkan dengan ada beberapa hal yang harus kita pilih, ya. Kita nggak bisa bilang aku pilih hitam, aku pilih putih. Salah satu, saudaraku. Tidak bisa pilih yang baik dan yang buruk. Kita harus pilih salah satu, saudaraku. Nggak bisa pilih kematian atau kehidupan. Salah satu, saudaraku. Tapi Tuhan bilang di sini, dikatakan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Amin. Baik engkau maupun keturunanmu. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi inilah saudara, kaitannya dengan kehilangan hal yang berarti ini. Kalau dalam hidup ini kita nggak benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat, maka kita akan kehilangan sesuatu yang berarti. Oke, bisa lanjut. Next. Hidup ini pasti menghadapi sebuah keputusan yang harus diambil. Tidak bisa tidak, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap. Saudara setuju tidak setuju, percaya tidak percaya, keputusan itu harus diambil ya. Jika sudah berdoa pada Tuhan, maka tentukan keputusanmu sekarang. Kapan? Sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu yang nanti berikutnya ya. Sekarang, agar engkau tidak kehilangan hal yang berarti di hidupmu, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa baca ya di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 45 sampai 47. Dan di sini kita akan temukan ada 3 alasan kenapa orang kehilangan hal berarti di hidupnya. Kita tanya itu kenapa, saudaraku? Alasan yang pertama, saudara-saudara, adalah karena saudaraku, dia tidak menyangka bila Taurat Musa itu mendakwa umat di hadapannya, mendakwa umatnya di hadapannya ya. Umatnya Musa itu didakwa, yaitu orang Israel di hadapannya, di hadapan Bapa. Kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 45. Yohanes 5 ayat yang ke-45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa.
Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Karena mereka menganggap Musa ini adalah seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang spektakuler. Melalui Musa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat ajaib dinyatakan. Laut terbelah menjadi dua. Sebelum peristiwa itu di Mesir, Tuhan menghukum orang-orang Mesir melalui Musa, menghadirkan tulah pertama sampai ke 10 paling mengerikan. Tulah 10 yaitu kematian anak-anak sulung. Dan orang Israel disuruh untuk menaruh darah di ambang pintu rumah mereka supaya ketika malaikat maut lewat, orang-orang Israel yang punya tanda darah mereka diluputkan, mereka dilalui, mereka diselamatkan, saudaraku. Nah, itu yang disebut dengan Paskah atau Pesa, saudaraku, ya. Dan kita rayakan sampai hari ini, saudaraku. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah saudara, orang-orang Israel mereka begitu mengkultuskan Musa. Mereka selalu membanggakan Musa, saudaraku, ya. Dan mereka menganggap Musa lebih penting daripada Yesus. Padahal mereka tidak tahu apa yang Musa tulis dalam kitab hukum Taurat itu Musa menulis tentang Yesus, saudaraku. Dan karena mereka tidak percaya Yesus, maka ini secara tidak langsung Tuhan menegur mereka demikian, ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah siapa? Musa. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Apakah salah kita menaruh pengharapan pada manusia? Saudaraku, kalau engkau mengharapkan sesuatu dari manusia, engkau pasti kecewa. Hari ini banyak orang kecewa karena dia menaruh pengharapan pada manusia. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan Allah, engkau tidak akan pernah kecewa. Ketika engkau menaruh pengharapan pada Yesus, engkau tidak akan kecewa. Karena Yesus adalah Tuhan dan Allah kita, yang tahu segala pergumulan, tahu segala persoalan penderitaan dalam kehidupanmu. Dan dia sanggup untuk memberi engkau dan saya pertolongan. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini orang-orang yang kehilangan sesuatu yang berarti, itu kenapa? Alasan yang pertama, karena dia tidak menyangka bila Taurat Musa, yaitu hukum Taurat yang Musa tulis inilah yang mendakwa mereka di hadapan Bapa. Ya, saudaraku, jadi ketika mereka tidak percaya pada Yesus, itu sama saja dengan mereka tidak percaya kepada firman. Firman itu adalah Allah sendiri, ya. Jadi firman itulah yang akan mendakwa umatnya, mendakwa umat Tuhan, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, orang kalau sudah didakwa demikian, maka sudah bisa dipastikan dia akan kehilangan hal berarti dalam hidupnya. Jadi orang yang kehilangan hal berarti dalam hidupnya, yaitu ketika dia didakwa oleh firman Tuhan itu sendiri. Amin. Tadi kita lihat hal yang kedua, saudaraku. Orang kehilangan hal berarti itu kenapa, saudaraku? Hal yang kedua itu karena dia tidak percaya Yesus itu sama saja dengan dia tidak percaya Musa yang menulis tentang Yesus di dalam kitab Taurat itu. Kita lihat Yohanes pasal 5 ayat yang ke-46. Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Amin. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang Israel pada waktu itu mereka sangat tidak suka dengan Yesus. Mereka tidak respect dengan Yesus. Padahal mereka lupa bahwa Musa menulis hukum Taurat itu dari depan sampai belakang, dari awal sampai akhir. Itu semua bermuara, semua menjurus, semua tertuju pada Yesus. Dan itulah sebabnya Yesus berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Jadi kalau percaya Musa itu sama dengan percaya hukum-hukum Taurat. Karena hukum-hukum Taurat itulah perkataan-perkataan Allah sendiri. Nah, perkataan-perkataan Allah itu adalah firman. Yesus adalah firman, saudaraku. Jadi kalau mereka percaya kepada Musa, percaya kepada tulisan-tulisannya, hukum Taurat, itu berarti mereka tentu akan juga percaya pada Yesus. Tapi kalau sebaliknya mereka tidak percaya kepada Yesus, itu sama saja mereka tidak percaya kepada apa yang Musa tulis di dalam hukum Taurat itu. Jadi ini adalah sebuah teguran Tuhan secara langsung buat orang Israel, orang Yahudi ini, ya. Sampai di sini paham? Sehingga Bapak Ibu, kalau orang sudah tidak percaya kepada Yesus, sama saja dia tidak percaya kepada firman Tuhan, maka dia akan kehilangan hal yang berarti, saudaraku.
Kalau dia kehilangan hal yang berarti ini, Bapak Ibu sekalian, tentu dia akan merasa sebagai orang yang sangat dirugikan. Dia menjadi orang yang sangat, saudaraku, tidak beruntung ya, saudaraku. Karena apa? Dia kehilangan sesuatu yang berarti, ya. Saudara, ini hal yang kedua. Kita lihat hal yang ketiga. Kehilangan hal yang berarti itu kenapa, saudara? Alasan yang ketiga. Karena dia tidak percaya akan tulisan dari kitab Taurat Musa, yaitu juga sama dengan dia tidak percaya akan perkataan Yesus. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat 47. Yohanes 5 ayat yang ke-47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Amin. Amin. Dengan kata lain, Yesus mau bilang kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, kalau kamu tidak percaya yang ditulis Musa itu, bagaimana kalau kamu juga mendengar apa yang aku katakan? Kamu tidak akan percaya juga. Jadi saudaraku, apa yang ditulis oleh Musa itu adalah perkataan-perkataan Tuhan Allah sendiri. Dan Musa menulis itu dalam kitab hukum Taurat, saudaraku. Dan apa yang tertulis itulah yang Yesus seringkali mengutip, Yesus seringkali mengucapkannya. Jadi Bapak Ibu, orang yang kehilangan hal yang berarti yang ketiga itu siapa? Itu yang ketiga itu karena dia tidak percaya tulisan kitab Taurat. Alkitab berkata dalam 2 Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menegur, mendidik orang dalam kebenaran, ya, dan membangun Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, jadi kalau orang tidak percaya akan firman Tuhan, maka dia akan kehilangan hal yang berarti dalam hidupnya, ya. Saudara, kalau orang percaya Yesus, maka dia percaya firman Tuhan. Orang percaya firman Tuhan, dia pasti percaya Yesus. Karena semua yang ditulis dalam firman itu tentang Yesus, ya, tentang pribadi Allah, saudaraku. Nah, ini kita belajar malam hari ini tentang kehilangan hal yang berarti. Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara sekalian bahwa dalam hati saya, perasaan saya sedang kehilangan hal yang berarti adalah sahabat, ya, saudaraku. Itu kita benar-benar merasa sedih, saudaraku, ya. Apalagi keluarga sendiri, ya. Beberapa waktu yang lalu kami kehilangan orang tua, saudaraku, ya. Oma dipanggil Tuhan, kemudian dah lama lagi yaitu keponakan dipanggil Tuhan, kemudian opa juga dipanggil Tuhan. Saudara, dan saya benar-benar merasa kehilangan orang-orang yang berarti dalam hidup saya, ya. Beberapa sahabat-sahabat jemaat Tuhan juga, saudara, dipanggil Tuhan, ya. Ya, teman-teman kita di CLCC Surabaya, di Pondok Chandra, yang seringkali pelayanan, ya, dengan kami, dipanggil Tuhan, saudaraku, ya. Yaitu ada beberapa teman-teman, ya, ada Ibu Joyce, kemudian ada Ibu Lisa, ya. Kemudian ada siapa lagi, Bu ADC, ya? Teman-teman kita di CLCC. Ya, Pak Richard, Pak Richard. John. Kemudian Pak, siapa lagi tuh yang Ambon itu, yang biasa Holland Spreken dengan Pak Bruri, ya, Pak Anton, ya. Saudara, kita kehilangan orang-orang yang berarti, saudara. Benar-benar ini sesuatu yang menyedihkan, saudara, ya. Bapak Ibu, kalau orang-orang yang pernah bersama-sama dengan kita, mereka hilang, kita kehilangan mereka, itu kita merasa sedih. Tapi lebih sedih lagi, Bapak Ibu, kalau engkau kehilangan akan apa yang Tuhan sampaikan kepadamu. Engkau kehilangan yang namanya tujuan Tuhan dalam hidupmu. Engkau kehilangan akan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Engkau kehilangan akan pribadi Tuhan dalam hidupmu. Itu paling menyedihkan, saudaraku, ya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Dari 3 alasan ini, saudaraku, ya. Kehilangan hal yang berarti. Kita sudah tahu sebabnya itu apa. Ya, mari kita lihat. Bagi kita orang percaya yang sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan, saudaraku, kita berharap pada Tuhan, Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Nah, orang Israel, mereka tidak berharap pada Yesus. Mereka berharap pada Musa.
Musa walaupun dia pemimpin hebat, tapi dia juga manusia, saudaraku. Ya, mari kita lihat Yohanes 5 ayat 45. Yohanes 5 ayat 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Amin. Musa inilah yang akan mendakwa orang-orang Israel. Musa itu adalah simbol dari firman Tuhan. Saudara, Musa itu gambaran firman Tuhan. Dan kalau kita lihat Elia itu adalah gambaran Roh Kudus. Nah, dua hal ini perlu ada dalam diri orang percaya. Jadi ibarat burung itu mau terbang, dia punya dua sayap, ya. Sayap kiri dan sayap kanan. Itu harus bergerak bersama-sama, saudaraku. Nah, kehidupan kita juga demikian, Bapak Ibu. Dalam hidup ini kita perlu yang namanya firman, kita perlu yang namanya Roh Kudus. Musa adalah gambaran firman, dan Elia adalah gambaran dari Roh Kudus. Ini bicara kuasa Tuhan. Jadi suatu hari ketika Yesus dalam berdoa, saudaraku, dia mengajak 3 orang muridnya, yaitu 3 orang yang selalu namanya disebutkan, terkenal di Alkitab. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Pada saat mereka lihat Yesus sedang berdoa, tiba-tiba Yesus mengalami transfigurasi. Artinya dia mengalami sebuah perwujudan kemuliaan Allah yang luar biasa memenuhi Yesus. Saking begitu mulianya, Petrus begitu kagum melihat pemandangan yang begitu mulia. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau Engkau mau, biarlah aku mendirikan kemah di sini, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Jadi karena itu mereka melihat Yesus sedang berkata-kata dengan Musa dan dengan Elia, dan juga Musa dan Elia sedang berkata-kata, bercakap-cakap dengan Yesus, ya. Jadi ini saudara menggambarkan kehidupan Kristen kita, saudaraku. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini tidak melakukan firman, nah firman itulah yang akan mendakwa kita, saudaraku, ya, dalam hidup ini. Dan firman ini akan menegur kita kalau kita salah, kalau kita tidak benar, saudaraku. Firman ini yang akan mengoreksi kita semua. Supaya kita yang salah dibuat jadi benar. Kita tersesat dibimbing ke jalan yang benar, saudaraku, ya. Ini, soal kasih Tuhan, ini hasil yang pertama. Kita lihat hasil yang kedua, bagi orang percaya pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia percaya juga akan Taurat Musa yang menulis tentang Yesus, ya. Jadi tidak bisa dilepaskan satu. Dua-duanya, kalau kita percaya Yesus, maka kita percaya firman. Kita percaya firman, kita juga percaya Yesus. Kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 46, karena Yesus adalah firman itu sendiri. Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Amin. Amin. Sebab ia telah menulis tentang aku, saudaraku. Jadi kalau orang percaya kepada Musa atau percaya kepada firman, tentu dia juga percaya kepada Yesus, ya. Sebab di dalam firman itu tertulis banyak tentang Yesus, saudaraku. Jadi Yesus itu selalu mempunyai beberapa sebutan di dalam Alkitab, saudaraku. Disebut sebagai juru selamat, disebut sebagai dokter, disebut sebagai apa? Raja, disebut sebagai imam, disebut sebagai anak Allah, disebut sebagai anak manusia. Ya, banyak, saudaraku. Yesus mempunyai jabatan-jabatan, gelar, sebutan-sebutan yang disebutkan dalam Alkitab itu banyak sekali. Jadi mulai dari kitab Kejadian, kitab pertama sampai kitab yang terakhir, kitab Wahyu, itu semua menulis tentang Yesus, ya, saudaraku. Dan Musa pun dalam hukum Taurat Musa, Bapak Ibu sekalian, saudara tahu kitab Taurat Musa itu ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab ini yang disebut dengan kitab Pentatuk. Penta itu 5. 5 kitab Pentatuk inilah bercerita tentang Yesus. Saudara, dan orang Israel mereka tidak memahami hal ini, saudara. Itulah sebabnya Tuhan menegur mereka melalui apa yang disampaikan Yesus. Jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab alasannya apa? Ia Musa telah. Kata telah ini menunjukkan apa yang dilakukan sudah selesai. Telah selesai. Kalau kata akan itu belum.
itu masih menunggu, saudaraku, ya. Sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hasil yang kedua bagi orang percaya firman Tuhan. Dia juga percaya akan Taurat Musa atau tentang firman Tuhan yang menulis tentang Yesus. Kita lihat hasil yang ketiga, yang terakhir. Ini dia, saudara, ya. Kita lihat luar biasa, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Yang ketiga, orang percaya pada firman Tuhan, ya, pada firman Taurat Musa. Dia juga percaya apa yang Yesus katakan. Jadi apa yang ditulis Musa, itulah yang Yesus katakan, saudaraku. Karena Musa menulis itu, dia harus mendengar dari apa yang Allah katakan, apa yang Allah ucapkan. Musa menulis, saudaraku. Ya, Musa tidak serta-merta langsung menulis begitu aja. Dia harus mendengar apa yang Tuhan katakan. Nah, itulah Yesus. Mari kita lihat Yohanes 5 ayat 47. Yohanes 5 ayat 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, Yesus secara fisik memang sudah tidak ada lagi di bumi, ya. Tapi firman-Nya, perkataannya ada di bumi, saudaraku. Musa secara fisik memang tidak ada di bumi, tapi tulisan-tulisan Musa, kitab Taurat itu ada di bumi. Di dalam Alkitab kita ini, ya, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saudaraku, Elia memang secara fisik tidak ada lagi di bumi. Tapi yang namanya kuasa Roh Kudus itu masih ada di bumi, dan itu kita butuhkan. Baik firman, saudara, Musa adalah gambaran firman, dan Elia itu adalah gambaran Roh Kudus. Kita sangat butuhkan dalam hidup ini, sehingga memampukan kita untuk melewati setiap persoalan demi persoalan. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Jadi tidak bisa burung atau Raja Wali terbang dengan satu sayap. Itu akan membuat dia mengalami kesulitan, saudaraku, ya. Dia tidak akan sempurna dan dia tidak akan pernah mampu terbang dengan baik. Harus dengan dua sayap. Sayap kiri, sayap kanan. Nah, kita pun dalam menghadapi kehidupan ini, kita butuh yang namanya firman, kita butuh yang namanya Roh Kudus. Sehingga memampukan kita melewati setiap persoalan, pergumulan kita dengan baik. Katakan amin. Ya, saudara, ini ayatnya luar biasa, Yohanes 5 ayat 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa dalam kitab Taurat Musa itu, bagaimanakah kamu akan percaya apa yang kukatakan? Karena apa yang Yesus katakan itu memang benar-benar bersumber dari firman. Karena dia adalah firman itu sendiri. Katakan amin. Sampai di sini jelas, Bapak Ibu? Jadi kita belajar malam hari ini supaya kita tidak menyesal, kita tidak kehilangan hal yang berarti. Mari saudaraku, kita ingat 3 hal tadi yang tadi sudah disampaikan, ya. Alasan kenapa orang kehilangan hal yang berarti, karena dia tidak yang pertama apa, tidak yang kedua apa, tidak yang ketiga apa. Kita sudah pelajari tadi. Saudara, biarlah Tuhan menolong kita di hari ini untuk kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan supaya pada akhirnya kita tidak kehilangan sesuatu yang berarti lagi dalam hidup ini. Baiklah saudara-saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa untuk kita semua yang hadir malam ini. Terima kasih, Pak John. Yes. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus akan kasih setiamu bagi kami, ya Bapak. Akan firman-Mu yang hidup ini, ya Tuhan Yesus, yang mengajari kami untuk tetap setia kepadamu, ya Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, urapi kami semua pada saat ini, Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain, ya Tuhan. Bapak menjaga kami pada malam hari ini, Tuhan Yesus, dalam kehidupan malam kami pada saat kami tidur, Tuhan Yesus. Berkati kami semua malam hari ini, ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak mau berkati Pak John Sarbunan bersama keluarganya, ya Tuhan. Bapak urapi dia, Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih-Mu menyertai dia bersama istri dan anak-anaknya, ya Tuhan. Berikan berkat yang berlimpah bagi mereka, ya Bapak. Berikan kesehatan yang baik bagi mereka, ya Tuhan Yesus. Supaya mereka tetap setia melayani-Mu, ya Bapak. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus.
Bapa urapi kami semua sebelum kami berpisah satu sama yang lain ya Tuhan. Biarlah kasih setiamu menyertai dan tetap melindungi kami, mempersatukan kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Karena kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dengarlah doa ini ya Bapa. Sempurnakan doa ini ya Tuhan Yesus, agar doa ini dapat sampai kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Frans Angki. Sebelum kita akan lanjut ke doa profetik, kembali kepada host kita. Kita naikkan pujian ini dulu ya bagi Tuhan sebagai doa kita ya, bahwa Tuhan mau supaya dalam hidup ini kita lebih mencintai Tuhan ya dengan segenap hati kita. Baru Nutrisari Squeeze. Oke. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari katakan bersama. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi
yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Baik, kembali kepada host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin dari Jerman. Iya, terima kasih Bapak John. Terima kasih kepada Bapak Angki yang telah membawakan doa firman, peneguhan doa firman, yaitu Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga kepada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya. Setiap hari Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan selanjutnya kami masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Janjuk dari Surabaya. Kami persilakan Ibu Janjuk. Ya, terima kasih Bu Ros. Ya, sama-sama. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Yes. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas. Oh, ini aduh gangguan. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami keterobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi
dari Surabaya. Ya, Oke, selamat ya, malam ya, Pak Tirto bersama Bu Norma. Sudah hadir ya Hmm. bersama kita. Oke, puji Tuhan. Ya, senang sekali bisa buka kamera. Oke, kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Janjuk yang telah membawakan Ya, doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan amin. sekarang kita Sama-sama, akan Bu Ros. mendengarkan pengumuman ya, sama-sama. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru. Silakan Ibu Ratna. Terima kasih Bu Salin. Sama-sama. Marilah saya akan menaikkan pengumuman persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 26 8401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi gereja gereja selesai dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Amin. Doakan pelayanan Bapak Gembala Pendeta John Sarbunan MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis tanggal 6 bulan 6 2023 di ibadah Surabaya. Minggu 11 bulan 6 2023 ibadah pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak, Ibu dan Saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadah CLC Zoom live streaming, maka Gereja CLCC memudahkan semua pelayanan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan, dan setelah diisi dapat dikirimkan ke Gembala Gereja CLCC dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayanan, saya pelayan Tuhan sukacita sebagai 1 host, 2 musik, 3 worship leader, 4 multimedia, 5 doa profetik, 6 pengumuman. Info penting spesial Happy Birthday Mei 2023. Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulestiawati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ratna Marlina, SPD dari Kota Pekanbaru. Memberkati Terima Ratna kasih. Marlina. Terima kasih Pak John, sama-sama. Amin. Praise the Ya. Lord. Terpujilah Tuhan. Terima kasih juga Ibu Marlina. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Amin.
Sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sebelum doa berkat, kami akan kembalikan kepada Ibu Koordinator Ibu ADC untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Ibu ADC. Mengucap syukur kepada Tuhan ya. Ibadah kita akan berakhir dan semua kita sudah mendapatkan kekuatan daripada firman kita dengar. Firman kebenaran Tuhan. Juga terima kasih Bu Rosalin, Ibu Ratna Marlin, Ibu Ruswadi yang sudah melayani kita semua hari ini. Juga terima kasih Kak Hendro sebagai multimedia ya, sudah menayangkan semua ibadah kita dari awal sampai akan kita akhiri. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah hadir dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembali ke host. Ya. Inko Alu dari Jerman. Silakan Bu Rosalin. Ya. Terima kasih Ibu ADC. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kami akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh gembala kita. Silakan Bapak John. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menerima doa berkat, tadi pengumuman yang sudah disampaikan Ibu Ratna Marlina, saudara-saudara, kita bekerja sama ya, dan sama-sama bekerja. Jadi formulir sudah dibuat, itu ada sudah dikirim ke grup. Nanti Bapak Ibu tolong bisa copy paste di situ dan kirim ke koordinator ya, dan juga ke kami sebagai gembala. Bapak Ibu mau melayani di hari apa, kemudian yang pagi atau malam. Ya, kalau pagi bagus, malam bagus ya, dua-duanya bisa bagus. Jadi Bapak Ibu nanti bisa kirim kepada koordinator supaya koordinator tinggal jadwal ya. Jadi minggu ini Bapak Ibu sudah masukkan infonya supaya nanti itu dijadwalkan minggu depan ya, supaya bisa terjadwal dengan baik. Dan kemarin kita sudah dapatkan satu host, yaitu Ibu Lea Siwalete ya. Nah, teman-teman yang lain juga bisa ambil bagian ya. Jadi percaya saja Tuhan akan menolong kita, memampukan kita dengan sebuah kerinduan ingin melayani Tuhan ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Mari kita satu dalam doa malam hari ini. Oh Jesus, Tuhan melihat setiap anak-anakmu yang datang dengan pergumulan mereka masing-masing. Keluarga demi keluarga, Tuhan Engkau melihat. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, sebagai orang tua, sebagai anak. Kami merindukan Engkau malam hari ini ya Tuhan. Dari Roh Kudus, Engkau memberkati kebaktian ini, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang datang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Sempurnakan pelayanan mereka, sempurnakan ibadah mereka, sempurnakan iman mereka, sempurnakan pengharapan mereka, sempurnakan kasih mereka. Sempurnakan ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan sempurnakan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari Tuhan kami berdoa malam ini untuk Ibu ADC. Tuhan menolong dia bersama dengan semua anak mantu dan cucunya. Oh terus mereka berjalan dalam semua yang menjadi kehendak Tuhan. Berikan mereka understanding untuk mengerti dan memahami tentang kehendak Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dialah tangan-Mu yang kuat selalu menopang Ibu ADC. Menopang dia, memampukan dia untuk bisa menunaikan tugas pelayanan dengan baik. Dengarkan ini ketika kau melayani Tuhan dengan sepenuh hatimu, melakukan tugas-tugasmu dengan setia, bahkan mempercayakan engkau untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Dalam nama Yesus, dan Tuhan berkata, daripada kita akan
pernah sia-sia dalam melayani Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Rosalin, demikian juga dengan Ibu Cacu dari Ibu Kuswati, demikian juga dengan Ibu Mata. Saya bukan semua cerita yang mereka, semua apa yang mereka lakukan di hadapan-Mu. Bapa, aku percaya Tuhan, kiranya Tuhan memenuhi mereka semua. Mari Tuhan berkati mereka dengan keluarga mereka, dengan anak, mantu, dan cucunya. Baik yang di Jerman, baik yang di Surabaya, baik di Kota Pekanbaru, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, cukupi semua yang mereka butuhkan, semua yang mereka perlukan. Mari Tuhan sembuhkan Ibu Rosalin malam hari ini. Ibu Rosalin, kuatkan hatimu, teguhkan iman. Bersama Tuhan, anugerah daripada Tuhan Yesus mengalir atas tubuhmu. Terima malam ini jamahan Roh Kudus, jamahan kuasa Tuhan atas tubuhmu, atas bagian kakimu. Imani malam ini, Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Tuhan sedang memulihkan engkau. Tuhan sedang memberi engkau kekuatan dan kemenangan. Hal yang sama juga engkau lakukan bagi Ibu Marta. Dalam nama Yesus, di bagian kaki yang sakit, sembuhkan dia Tuhan. Maka dia sembuh, pulihkan dia, maka dia pulih. Siapkan dia, maka dia sehat. Demikian juga dengan Pak Frans Angki Kuara, menjaba bagian telinganya, sehingga tidak ada lagi gangguan di dalam nama Yesus. Doakan juga untuk Tuhan penjualan kios yang ada di Plaza Tuhan Banjarmasin. Tuhan menolong dan sudah kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Jangan susah Pak Frans Angki, jangan khawatir. Tuhan memberkati engkau dengan caranya Tuhan. Cara yang ajaib yang tidak pernah masuk di akal, yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar, tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sudah sediakan bagimu. Tetap setia Pak Frans Angki dalam nama Yesus. Untuk juga rencana untuk menuju kepada legislatif. Didoakan juga Tuhan permudahkan, Tuhan perlancar semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan kirimkan orang-orang kunci untuk membantumu dalam nama Yesus. Sehingga semua dimudahkan, dilancarkan jalannya. Dan sembuhkan juga istrimu, yaitu Ibu Selvi. Sembuhkan dia dalam nama Yesus. Dan sembuhkan juga cucu ponakannya, anak dari Ibu Ami. Sembuhkan anak Idos. Lepaskan dia dari segala gangguan roh jahat di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan sehingga dia boleh hidup di dalam kontrol kuasa Roh Kudus. Mari Tuhan berkati Ibu Ami bersama suaminya lewat peristiwa ini, bawa mereka lebih dekat semakin melekat dengan Tuhan. Tolong juga Tuhan Jason, putra daripada Pak Frans Angki, yang akan bekerja naik ke kapal, Tuhan atur, Tuhan tuntun, mempersiapkan dengan baik, dengan cara yang ajaib, memberkati juga cucu-cucunya di dalam Tuhan studi mereka, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih anak-anak yang lain kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga Ibu Ratna Marlina di Kota Pekanbaru, Tuhan sudah melihat kerinduan hatimu, bahwa engkau ingin bersama dengan saudara-saudaramu, dengan hati yang begitu mulia, untuk mau menjual rumah orang tua, rumah warisan. Dan kami percaya Tuhan berikan mereka semua kekompakan, kesehatan. Mereka semua bersama-sama satu hati untuk memutuskan harga yang terbaik, membeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Sehingga mereka mendapat hak warisan masing-masing dengan hak yang sama. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran, keadilan ditegakkan dalam keluarga besar Ratna Marlina. Jadikan dia menjadi saksi Tuhan. Aku berkata malam ini tidak ada lagi gangguan-gangguan dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Atmosfer surga sedang turun memenuhi ruangan di mana engkau berada, sehingga engkau merasakan hadirat Roh Kudus, sehingga tidak ada lagi anasi roh jahat yang mengganggu, yang bisa menyentuh, mendekati rumahmu, ruangan di mana engkau berada saat ini. Hadirat Roh Kudus memenuhi engkau malam ini juga. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dalam nama Yesus. Mata dan hati Tuhan tertuju atasmu. Jangan takut, jangan susah hatimu. Tetap percaya Ibu, Tuhan sedang membukakan engkau jalan. Tuhan sedang membukakan engkau pintu yang terbaik.
Pintu-pintu mujizat sedang terbuka, pintu-pintu berkat sedang terbuka saat ini juga. Terima dengan iman, Tuhan sedang mencurahkan berkat dalam kehidupan. Kasih Tuhan, berdoa untuk Pak Tirto bersama dengan Ibu Ami, sertai perjalanan pernikahan mereka ya Tuhan. Berkati Tuhan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka doakan. Tuhan membuat kalian sukses, kalian beruntung, kalian mengalami kemunculan dalam nama Yesus. Tuhan menambahkan apa yang kalian butuhkan. Karena itu tetap setia Pak Tirto bersama Ibu Norma untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala sumber yang kau perlukan, yang kau butuhkan. Makasih Tuhan, biarlah anak-anak yang lahir dari keturunan mereka, pernikahan mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, dan mempermuliakan Tuhan, serta membuat orang tua mereka menjadi bangga. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Berkat juga Pak Yohanes, Ibu Ingrid, pasangan-pasangan lain yang akan menikah menyusul di gereja CLCC, termasuk pasangan dari Taiwan bulan depan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Makasih Bapak. Ini doa kami kepada Tuhan. Berkati juga Pak Hendro. Dengar ini baik-baik Pak Hendro. Dalam persekutuan dengan Tuhanmu, jeripayamu juga tidak sia-sia. Setiap langkah-langkahmu Tuhan atur semuanya. Tuhan tuntun sehingga engkau menemukan apa yang menjadi harapan-harapanmu. Doa-doa yang kau naikkan bersama dengan keluarga, dengan istri, anak-anak. Tuhan sudah mendengarkan semua doamu. Tetap percaya Tuhan punya cara untuk memberkati engkau malam hari ini. Makasih Tuhan, berkati juga Ibu Sinta bersama dengan anak-anak kami, baik Yohan, juga Cindy dan James. Tuhan berkati mereka semua. Makasih Tuhan, berkati kebaktian besok pagi, memberkati ya Tuhan Pak Yanto bersama tim yang melayani. Tuhan berkati semua dalam anugerah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu. Mari saudara angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Yang sudah dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam ini. Sebelum kami berpisah, sekali lagi kami berkati Ibu Sandra di dalam nama Yesus, putrinya Ibu Rosalin, melepaskan, bebaskan, pulihkan dia. Terima kasih Tuhan. Juga untuk cucu Ibu Nini Herawati, anak Dave Samuel, dan juga anak Eleanor, juga dalam keadaan semua dalam kontrol Roh Kudus, mereka bertumbuh sehat rohani, jasmani, jiwaninya, masa depan penuh harapan, jadi anak-anak yang cakap dalam nama Yesus. Berkati juga para orang tua yang juga memiliki cucu-cucunya malam ini, baik Ibu ADC, Pak Frans Angki, ya Tuhan. Mari Tuhan juga untuk Ibu Jajuk, semua yang hadir malam ini, Ibu Ratna Marlina, Ibu Rosalin, semua anak mantu cucumu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk Pak Tirto, Bu Norma juga semua diberkati Tuhan. Untuk Pak Hendro juga diberkati Tuhan semuanya. Ibu Sita juga semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami kepadamu. Untuk Pak Frans Angki juga diberkati Tuhan. Anak mantu cucu semua diberkati. Mari Bapak sekalian kita angkat kedua tangan kita dalam Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam ini. Oh Tuhan memberkati Ibu Marta juga bersama anak dan cucunya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan karir mereka, diberkati juga kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah pelayananmu. Semua dibuat Tuhan bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terpujilah Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, yang memberkati engkau sepanjang malam hari ini. Semua yang percaya terima berkat ini, mari kita sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pak Hendro, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Jajuk, Bu Rosalin. Ya, terima kasih Pak John, Tuhan berkati. Ibu Marlina.
Terima Bu kasih. Norma. Janju, Bu Dice, Ya. Puji Tuhan. Imron, Terima kasih Pak Bu Ya, Sinta, puji Tuhan. Bapak Tirto, Berkati dan Pak Ibu Ito. Ingrid, Ya, Pak Fran. Ya. ya Pak Frankie, Ya, Pak Frans Angki, Angki. Tuhan berkati Pak Eh. Frans. ya Oke, Ibu sampai jumpa Sinta, lagi, teman. Ya, ya sampai berkati jumpa. Pak Sampai jumpa. Malam. Ya, Bu Norma. Ya, dadah. Thank Tuhan you. berkati ya, semangat ya. Semangat. Amin. Nanti ambil Bye. bagian ya dalam pelayanan ya, Pak Tirto ya, sama Bu Norma ya. Amin. Amin. Oke, sip, mantap. Tuhan berkati semuanya. God bless you all. Bye-bye. Bye. Ya. Selamat istirahat. Ya, selamat siang buat Rosalin, selamat beraktivitas. Ya. Oke, Pak Frans Angki. Ya, Bless you, Bu Ratna, Bu Ros, salam Pak Bruni ya. Sampai ya jumpa, saya Bu Maju. sampaikan. Sampai jumpa besok pagi ya. Ya, Oke, bye-bye. bye.